Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita akan belajar bersama Mr. Bilbul. Nah, kalian suka kan untuk pembelajaran seperti ini ya? Agak santai ya dengan game, tapi juga tetap memperhatikan dengan serius. Siapa sih Mr. Bilbul? Mr. Bilbul adalah stickman yang dapat membantu kalian mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu memahami operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Warning, menonton demonstrasi ini dapat menyebabkan efek samping, yaitu menjadi pintar dan rajin belajar. Amin. Ya. Nah, Mr. Bilbul ini ya adalah cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, kita langsung coba saja. Nah, sebelumnya untuk aturan-aturannya, jika bilangan tersebut berupa bilangan positif, maka Mr. Bilbul akan berjalan ke arah positif, yaitu kanan. Kemudian, jika bilangan tersebut bilangan negatif, maka Mr. Bilbul akan berjalan ke arah negatif, yaitu kiri. Ya, pada garis bilangan positif itu kanan dan negatif itu kiri. Kemudian aturan yang ketiga adalah jika terdapat operasi hitung bertemu dengan tanda negatif, maka gunakan aturan berikut. Nah, maksudnya seperti ini. Ini ya, ada double tanda. Ada tanda penjumlahan bertemu dengan negatif. Maka tanda penjumlahan diabaikan atau dihilangkan. Kita coret saja, nanti yang dipakai adalah ini ya, negatifnya. Kemudian ini ada double tanda lagi, pengurangan bertemu negatif, maka berubah menjadi penjumlahan atau positif. Ya, kita coba saja supaya lebih jelas ya. Ada bilangan positif ditambah bilangan positif. Nah, kita coba 3 ditambah 2. Nah, kita lihat di sini 3 adalah bilangan positif, maka ke kanan. Kemudian 2 juga positif, ke kanan juga. Kita panggil Mr. Bilbul. Nah, mulainya selalu dari titik 0 ya. 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke kanan, maka akan berhenti di angka 5. Sehingga jawabannya adalah 5. Ini masih gampang ya. Nah, berikutnya bilangan positif ditambah bilangan negatif. Ada 3 ditambah negatif 2. Nah, ini seperti aturan yang nomor 3, kalau ada double tanda seperti ini, langsung saja kita coret ya, tanda plusnya. Yang dipakai adalah negatif, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pisahkan 3 dan negatif 2. 3-nya ke kanan, negatifnya ke kiri. Nah, Mr. Bilbul silakan bergerak ke kanan 3 langkah dan ke kiri 2 langkah. Maka jawabannya adalah 1. Ya, berikutnya bilangan negatif ditambah bilangan positif. Nah, contoh soalnya negatif 4 ditambah 5. Nah, di sini negatif itu ke kiri. Maka Mr. Bilbul berjalan ke kiri 4 langkah. Kemudian positif 5 ke kanan. Nah, berarti ke kanan 5 langkah sehingga berhenti di angka 1. Jawabannya adalah 1. Kita lanjut, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Nah, di sini ada double tanda lagi ya. Ada positif atau penjumlahan bertemu dengan tanda negatif. Nah, ini langsung saja kita coret. Yang digunakan adalah ini. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, supaya tidak bingung, kita pisahkan negatif dengan negatif, berarti ke kiri dan ke kiri. Maka jawabannya pasti negatif, karena ke kiri terus ya. Nah, negatif 2, jawabannya negatif 4. Ya, berikutnya kita masuk ke pengurangan. Nah, di sini ada soal 3 dikurangi 2. Sama seperti tadi, 3 ini kita pisahkan. Nah, kemudian ini pengurangan ini boleh kita anggap negatif 2 ya, jadi langsung digabung. Nah, jadi tanda pengurangan itu sebenarnya bisa juga menjadi sifat dari angka di depannya. Jadi artinya ini sebenarnya adalah 3 negatif 2. 3 itu ke kanan, maka Mr. Bilbul akan berjalan ke kanan 3 langkah dan ke kiri negatif 2 ya, 2.
langkah. Nah, kemudian jawabannya adalah 1. Ya, berikutnya bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Nah, di sini contohnya ada 3 dikurangi negatif 2. Langsung saja ini berubah jadi tanda plus atau ditambah, sehingga ini ke kanan dan ke kanan. 3 ditambah 2, nah ini gampang sekali, langsung saja 5, seperti itu ya. Nah, nanti dari sini, dari percobaan Mr. Bilbul, nah kalian harus bisa menyimpulkan, oh kalau misalkan di sini positif, kemudian ketemu positif lagi, angkanya diapakan? Oh tinggal ditambah. Nah, tandanya bagaimana? Tandanya tetap positif, karena dia positif dan positif. Nah, kemudian kita lanjut, bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Contohnya ada negatif 2 dikurangi 2. Ini langsung kita pisah saja. Negatif 2, nah ini juga negatif 2. Maka Mr. Bilbul bergerak ke kiri 2 kali dan ke kiri lagi 2 kali. Jawabannya minus 4. Oke, dari sini harusnya kalian juga dapat menyimpulkan, oh kalau tandanya sama-sama negatif, maka jawabannya juga negatif. Kemudian angkanya diapakan? 2 sama 2 dijumlah, sehingga mendapatkan 4. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Nah, di sini ada double tanda, langsung saja berubah menjadi plus, sehingga menjadi negatif 4 dan positif 5. Maka Mr. Bilbul akan bergerak ke kiri 4 langkah dan ke kanan 5 langkah. Nah, jawabannya adalah 1. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau berbeda tanda ya, itu dicari selisihnya. 1 ini didapat dari angka 5 dikurangi 4. Kalau selisih kita cari yang besar, kurangi yang kecil, gitu ya. Angkanya 5 dikurangi 4 sehingga selisihnya dapat 1. Kemudian tandanya bagaimana? Positif atau negatif? Caranya kita lihat dari yang negatif dan positif lebih besar angka berapa? Angka yang positif apa yang negatif? Nah, di sini kan 4 dan 5 besar 5, besar positifnya, sehingga di sini tandanya juga positif. Oke, sebelum kita ke contoh soal, nah kalian ingat-ingat ya, untuk operasi penjumlahan, jika bertemu dengan tanda negatif, maka menjadi operasi pengurangan atau menjadi min, ya. Kemudian, operasi pengurangan jika bertemu dengan tanda negatif, maka menjadi operasi penjumlahan. Yang dipakai adalah plus atau berubah plus. Ya, berikutnya, nah, kita coba mengerjakan soal yang bilangannya lebih besar. Untuk bilangan seperti ini ya, tidak bisa menggunakan garis bilangan lagi karena ini besar sekali. Nanti bukunya tidak cukup kalau menggaris sampai 175 ya. Nah, jadi kita gunakan langkah-langkah ya untuk mempermudah. Langkah pertama yaitu kita lihat yang double tanda, ada plus ketemu min, langsung kita coret plusnya. Kemudian ditulis ya, yang plusnya sudah hilang. Nah, kita coba langkah pertama ke ketiga soal ini ya, supaya kalian ingat langkah-langkahnya. Di sini tidak ada double tanda. Nomor 3, oh ada min ketemu min atau pengurangan ketemu negatif. Langsung saja jadikan plus sehingga menjadi 170 negatif, kemudian plus 350. Nah, ini langkah pertama ya. Soalnya harus menjadi seperti ini dulu. Supaya bisa ke langkah kedua, yaitu dipisahkan menjadi seperti ini. Tidak ada yang double lagi tandanya. Nah, di sini dipisahkan menjadi, kalau saya bilang ini 2 buah kartu gitu ya. Ada kartu negatif, negatif positif, negatif positif. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kita lihat kalau sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Kalau sama-sama positif, hasilnya juga positif. Dan angkanya adalah dijumlah ketika sifatnya sama-sama negatif. Tinggal kita jumlah 175 dengan 68. 5 ditambah 8, 13, simpan 1, 4, simpan 1, 2. Maka jawabannya negatif 243. Nah, tadi ya, ingat-ingat kalau sama sifatnya,
maka ditambah angkanya dan tandanya juga tetap negatif. Kalau positif juga seperti itu. Kemudian, nah yang berbeda tanda nih, ada satu kartu negatif dan satu lagi kartu positif. Nah, di sini kita cari selisih ya. Kalau berbeda tanda, maka carilah selisih. Mencari selisih adalah yang besar dikurangi yang kecil. 370 dikurangi 285. 10, 6, jadi 5. 6 dikurangi 8 tidak cukup. 16 dikurangi 8, 8 habis. 85 positif atau negatif? Nah, tandanya kita cek kartu mana yang di sini lebih besar angkanya. Ternyata kartu positif yang lebih besar, maka ini lebih kuat positif artinya. Sehingga jawabannya adalah 85 positif. Nah, untuk yang nomor 3, kalian coba hitung sendiri ya. Di sini ada 170-nya negatif, 350-nya positif. Beda tanda. Kalian cari selisihnya. Nah, kalau sudah ketemu selisihnya, tandanya adalah mengikuti yang paling besar sifatnya, ya. Nah, di sini paling besar positifnya. Sudah tahu ya pasti jawabannya berapa? Nah, berikutnya Ustazah berikan soal latihan ya, dengan angka-angka yang kecil. Kalian coba kerjakan, kemudian jangan lupa di pause dulu ya, supaya videonya tidak lanjut terus. Di pause kalian kerjakan, karena setelahnya juga ada kunci jawabannya untuk kalian mengecek apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Tapi kalau kalian merasa ingin mengerjakan nanti saja ya, karena ada tugas utamanya setelah ini, boleh dilewati terlebih dahulu ya. Ini hanya untuk pelatihan saja. Sedangkan untuk tugas utama akan ada di slide terakhir. Nah, ini tugas yang wajib dikerjakan ya, dan wajib dikumpulkan. Silahkan kalian kerjakan tugas Google Form pada alamat berikut. Nah, waktu mengerjakannya 15 menit dan wajib dikumpulkan hari ini. Kemudian di sini ada untuk menambah pemahaman kalian ya. Bagi yang sudah punya buku Erlangga, boleh kalian baca di halaman 6 dan 8. Itu materinya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, silahkan kalian kerjakan. Setelah ini tugasnya langsung dikumpulkan. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada kesulitan, boleh langsung japri Ustazah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.